Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Alifah dari kelas 12 IPS 5 ingin menjelaskan tentang Perang Teluk II yang berlangsung pada tahun 1990 sampai dengan 1991. Perang ini adalah konflik antara Irak dan Kuwait serta keterlibatan internasional. Latar belakang, di mana perang dimulai pada tanggal 2 Agustus 1990 ketika Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Penyebab utama dari perang ini adalah sengketa perbatasan, utang Irak pada perang sebelumnya, juga tuduhan pencurian minyak oleh Kuwait. Irak merasa Kuwait tidak membantu secara finansial pasca perang Iran-Irak. Tuduhan bahwa Kuwait mencuri minyak dari ladang minyak di wilayah sengketa. Saddam Hussein ingin memperkuat posisi Irak dengan menguasai Kuwait. Siapa sajakah pihak yang terlibat? Pertama, dari pihak Irak, ada Saddam Hussein sebagai pemimpin Irak. Kedua, ada dari pihak Kuwait, dipimpin oleh Emir Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Kemudian ada koalisi internasional dipimpin oleh Amerika Serikat termasuk Inggris, Arab Saudi, dan negara lain yang mendukung Kuwait. Jalannya perang. Pada 2 Agustus 1990, Irak menyerbu Kuwait dan menguasai ibu kota. Sanksi dan resolusi PBB mengecam invasi, memberi sanksi ekonomi, dan mengeluarkan resolusi 678 yang mengizinkan tindakan militer. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1991, Operasi Badai Gurun atau serangan udara besar-besaran oleh koalisi. Kemudian, pada tanggal 24 Februari 1991, Operasi Darat yang akhirnya membebaskan Kuwait dalam beberapa hari. Apa sajakah strategi militer di dalam perang ini? Yang pertama, Operasi Badai Gurun, yaitu serangan udara dan darat menghancurkan militer Irak. Kedua, ada teknologi canggih, menggunakan bom presisi tinggi. Dan yang terakhir, serangan darat. Serangan darat cepat membebaskan Kuwait dalam waktu singkat. Apa sajakah peran Amerika Serikat dalam perang ini? Pertama, Amerika Serikat memimpin koalisi internasional. Kedua, Amerika Serikat melakukan pemboman besar terhadap Irak. Ketiga, pasukan darat Amerika Serikat berperan penting dalam penghancuran Irak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Rizky Akbar. Nah, dampak perang dari perang Teluk kedua ini tuh ada nih kerugiannya nih. Kerugian Irak tuh sekitar 20.000 sampai 35.000 tentara tewas. Kalau Kuwait itu 1.000 sampai 2.000 tentara dan warga sipil tewas. Kalau kerugian di koalisinya sekitar 300 tentara tewas. Sedangkan kerusakan infrastrukturnya tuh menghancurkan banyak untuk Irak, sama ladang minyak Kuwaitnya juga kebakar. Untuk dampak perang politik global, Amerika Serikat itu jadi kuat pengaruhnya, lebih kuat pengaruhnya di Timur Tengah, sama meningkatkan ketegangan antara Barat dan Timur Tengah, dan menjadi titik awal bagi ketegangan yang berlanjut, termasuk perang Irak 2003. Nah, untuk konsekuensi politik dan ekonomi pasca perang, Irak menerima sanksi internasional yang berat, memperburuk kondisi ekonomi. Saddam Hussein tetap berkuasa di Irak meski mengalami kerugian besar. Kuwait dibebaskan namun mengalami kerugian besar dalam hal ekonomi dan infrastruktur. Pemulihan ekonomi Kuwait memerlukan waktu bertahun-tahun. Keberhasilan koalisi dalam membebaskan Kuwait memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Arab. Jadi kesimpulannya tuh perang Teluk kedua adalah salah satu konflik besar di Timur Tengah yang melibatkan Irak dan Kuwait dengan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Konflik ini memiliki dampak besar baik dari segi kemanusiaan, politik, dan ekonomi, serta meninggalkan warisan perdagangan yang mempengaruhi politik kawasan hingga hari ini. Semoga ini membantu untuk materi PPT tentang Perang Teluk II. Jika ada tambahan atau perubahan yang diperlukan, bisa disesuaikan lagi.
Nah, di sini tuh dokumentasi ada Saddam Hussein dikirim